Alhamdulillah, kembali kita dengan izin Allah Jalla Sya'nuhu melanjutkan kajian kita ini. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah berbicara seputar qiyas dalam perkara fikih. Dan qiyas kita katakan salah satu di antara 4 dalil yang disepakati di dalam agama Islam. Apa saja 4 dalil itu? Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan qiyas. Di antara dalil qiyas yang disebutkan dalam hadis itu banyak sekali. Apa itu qiyas kemarin kita bilang? Yaitu membanding-bandingkan, menganalogikan itu secara bahasa. Jadi qiyas secara bahasa artinya menyamakan atau membandingkan, menakar. Kalau secara istilah para ulama, qiyas artinya apa? Menyamakan antara masalah usul atau masalah cabang dengan masalah usul secara hukum, karena adanya kesamaan antara keduanya. Dan kita sudah beri contoh kemarin. Makanya di sini kita tahu bahwasanya adalah qiyas itu ada yang namanya illah dan namanya illah atau sebab yang menggabungkan antara keduanya. Ini perlu kita tahu dulu. Nah, jadi ada sebagian ulama yang mengatakan tidak ada qiyas. Katanya qiyas itu tidak ada, karena yang mengkias-kiaskan itu adalah pekerjaannya iblis dulu. Waktu ketika disuruh sujud kepada Adam, apa kata iblis? Alasan dia berdalil, berhujjah dengan dalil apa? Qiyas. Apa kata iblis? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan saya dari api, sedangkan Adam dari tanah. Membandingkan dirinya dengan Adam. Adam dari tanah, sedangkan dia dari api. Mulia yang mana menurut iblis? Mulia tanah apa api? Mulia api. Nah, makanya iblis tidak mau sujud. Ini qiyas. Ini namanya qiyas fasidul i'tibar. Qiyas yang tidak diterima. Kenapa? Karena menyelisihi dalil. Apa yang diselisih di sini? Firman Allah. Allah memerintahkan usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ya, yang diselisih di sini adalah firman Allah. Maka qiyas kalau bertentangan dengan Al-Qur'an maupun Sunnah maupun Ijma', maka dia tertolak. Maka kalau qiyas menyelisih dalil, itu qiyas namanya fasidul i'tibar. Qiyas yang rusak. Bisa dipaham atau tidak? Begitu juga ada sebagian kalangan dari kalangan ulama al-zahir. Di kalangan al-zahir di antaranya Imam Ibnu Hazm al-Zahiri, Abu Daud al-Zahiri. Mereka katanya menolak qiyas. Ya, di antara dalilnya itu tadi, bahwa yang menggunakan qiyas pertama kali itu syaitan. Menggunakan dalil pertama qiyas pertama kali syaitan. Terus di antara yang paling masyhur dari kalangan mereka, bahwa mereka itu kalangan al-zahir, ketika ditanya tentang seorang laki-laki apabila mengatakan kepada anaknya, wahai anak perempuanku, maukah kau menikah dengan si fulan? Kalau dalam Islam, dalam hadis Nabi, apa kata Nabi? Bahwa kalau anak perempuan yang masih gadis itu izinnya dengan diam. Janda baru diminta izinnya, baru dia suruh memilih, menolak atau menerima. Tapi kalau anak gadis izinnya apa? Diamnya. Di sini ada yang lucu. Di mana letak lucunya? Kan al-zahir katanya tidak menerima qiyas. Jadi
kata Abu Zahir, kalau misalnya ada seorang bapak bertanya pada anak gadisnya, wahai anakku, maukah kau menikah dengan si fulan? Kalau si anak ini menjawab, iya mau bapakku, itu orang soleh, laki-laki baik, bagus agamanya, ganteng pula, kaya lagi. Kalau dia menjawab dengan jawaban ini, menurut Az-Zahiri, ya ulama Abu Zahir, itu tidak boleh dinikahkan ini anak gadis. Siapa yang tahu kenapa? Kenapa tidak boleh dinikahkan? Karena Nabi dalam hadisnya mengatakan jawabannya adalah diamnya. Berarti kalau dia bicara, berarti sama saja dia tidak mengizinkan. Karena izinnya anak perempuan itu dengan diam. Artinya menurut mereka kalau dia bicara berarti tidak boleh dinikahkan. Gimana menurut antum? Kalau ada yang seperti ini jelas ya tidak bisa diterima. Makanya dikatakan ini qiyasul aula. Kalau seandainya dia diam saja berarti diterima, berarti dia diizinkan. Apalagi kalau dia memang menyatakannya bahwa saya memang mau dinikahi. Paham apa tidak anda? Masuk dalam logika anda. Kalau diam saja berarti tanda dia mengizinkan. Apalagi kalau dia bicara dan mengatakan bahwa saya mau dinikahkan dengan si fulan. Ini diantara ya, tapi mereka ulama di sini antum paham ya, selama ini kita pelajari bahwa kita raf'ul malam an a'immatil a'lam ini fungsinya untuk tidak fanatik buta terhadap agama, sebagaimanapun kedudukan dan manzilahnya dalam Islam, bagaimanapun tingginya ilmunya, mereka kadang keliru. Maka sikap kita dalam menyikapi perbedaan pendapat ulama, satu, ketika itu adalah masalah ijma' atau masalah yang disepakati, maka tidak boleh kita keluar dari kesepakatan tersebut. Saya ulangi, kalau masalah yang diperdebatkan itu adalah masalah ijma', masalah yang telah disepakati, maka haram hukumnya untuk menyelisihi apa? Kesepakatan. Itu satu. Contoh masalah kesepakatan masalah akidah Allah berada di atas misalnya. Tidak ada ulama Ahlussunnah berbeda pendapat di situ. Kalau antum menyelisih berarti antum menyimpang. Tidak boleh ditoleransi dalam hal itu. Diingkari. Kalau itu masalah yang disepakati. Yang kedua, kalau masalah itu adalah masalah khilafiyah, misalnya dia hanya berputar pada dua mazhab atau dua pendapat, maka tidak boleh antum datang dengan pendapat ketiga. Bisa dipahami? Kalau perbedaan pendapat itu hanya berputar pada dua mazhab atau dua pendapat, maka tidak boleh antum apa? Datang dengan pendapat ketiga. Cukup antum meneliti dua pendapat ini, bandingkan antara dua pendapat ini, baru cari pendapat yang lebih kuat. Contoh, masalah hukum berkurban. Hukum berkurban berapa pendapat ulama? Dua. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Sudah, antum berputar di antara itu aja. Antum kalau ingin menguatkan, pilih salah satunya, cari, teliti dalilnya, mana yang lebih kuat, analisa, mana dalilnya yang lebih rajih. Misal, masalah membatalkan wudu, apakah menyentuh perempuan membatalkan wudu atau tidak? Ada berapa pendapat ulama di situ? 4 apa 3? 3 pendapat. 3 pendapat. Imam Malik dan Imam Ahmad pendapatnya. Pertama kita mulai dari Imam Syafi'i, mayoritas mazhab kita di Indonesia. Katanya batal secara mutlak, baik sengaja maupun tidak disengaja, baik dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat, mutlak, disentuh saja batal. Mau antum, tidak perlu ditanya antum sentuh ini pakai syahwat atau tidak perlu ditanya. Sengaja atau tidak perlu ditanya. Yang penting sentuh batal, bukan senggol bacok ya. Ya, sentuh batal. Itu pendapat siapa? Imam Syafi'i. Pendapat yang lawan dari Imam Syafi'i, yang berkebalikan sama sekali ya, yang lawan dari pendapat Imam Syafi'i, yaitu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Tidak batal sama sekali, biar dipegang sekalipun, biar dengan syahwat sekalipun. Nah, ini pendapat Imam Abu Hanifah, karena dia memandang bahwa yang dimaksud oleh ayat itu bukan menyentuh, tapi berjima, yaitu hadas besar. Ini pendapat yang dua bertentangan ini. Ada pendapat pertengahan antara keduanya, yaitu pendapatnya siapa? Imam Malik dan Imam Ahmad. Batal kalau
disertai dengan syahwat. Artinya sekedar menyentuh saja tidak batal. Antum ditanya dulu, tergerak ada syahwat antum? Kalau tergerak batal, kalau tidak maka tidak batal. Dalilnya sama dengan yang ulama yang dua tadi. Cuma beliau menyandarkan lagi ke hadis yang lain bahwa dalam hadis Aisyah Nabi menyium sebagian istrinya, yang dimaksud sebagian istrinya ini adalah Aisyah diantaranya. Bahwasanya Nabi mencium istrinya Aisyah sebelum beliau sholat dan beliau tidak mengulangi wudhunya kembali. Kata mereka sisi pendalilannya bahwa Nabi itu orang yang paling bisa mengontrol diri. Jadi ketika mencium istrinya ini tidak tergerak syahwatnya. Kenapa? Karena beliau bisa mengontrol diri. Tapi kalau anak muda yang baru menikah dipakaikan hadis ini, maka kata mereka batal wudhunya. Kenapa? Karena mereka beda dengan Nabi. Nabi bisa mengontrol diri, sedangkan ini tidak bisa mengontrol diri. Jadi mereka menjadikan dalil pengontrolan diri Nabi sebagai ilah dari hadis ini. Nah, ini dia. Kalau datang ulama dengan 3 mazhab, maka antum tidak boleh datang dengan mazhab yang keempat. Sisa antum cari di antara 3 mazhab ini yang paling kuat. Bisa dipahami? Ngerti antum? Nah, disinilah pentingnya kita belajar agama. Jadi ketika antum dihadapkan pada persoalan-persoalan, antum harus tahu dulu persoalan ini berbeda pendapat ulama padanya atau sepakat. Kalau sepakat tidak usah lagi antum pusing-pusing, ikuti saja itu kesepakatan, sudah selesai masalah. Paham? Tapi kalau itu permasalahan yang diperselisihkan, nah di sini agak berat sedikit. Di sini agak butuh apa? Di sini agak butuh perjuangan, ijtihad. Antum harus mengerahkan kemampuan antum membanding-bandingkan dalil yang ada di antara pendapat para ulama. Nah, kias di sini kita sudah bahas bahwasanya kias itu banyak sekali digunakan oleh Nabi ada beberapa hadis digunakan oleh Nabi dalam masalah fikih. Contoh masalah muamalah ketika Nabi didatangi oleh wanita bahwa ibunya punya nazar untuk berhaji, lalu dia katakan bahwa ibunya meninggal. Ya Rasulullah, inna ummi qad matat afa ahujju anha. Nah, ibuku meninggal sedangkan dia punya hutang nazar, dia punya hutang, dia bernazar untuk haji. Lalu apa kata Nabi jawabannya? Beliau menjawab dengan dalil qiyas. Ara'aiti law kanat ala ummiki dainun afa kunti qadiyatah. Menurut pendapatmu, kalau seandainya ibumu itu meninggalkan hutang sama orang, afa kunti qadiyatah? Apa kau membayar itu hutang kepada orang tersebut? Dia bilang Nabi, bala waras. Naam, ya pasti nih dibayar karena hutang ini. Nah, fakadzalika dainullahi ahaqqu bil wafa. Begitu juga hutang kepada Allah. Di sini Nabi menyamakan apa? Antara hutang kepada adami, kepada sesama manusia dengan hutang kepada Allah. Ilahnya apa? Sama-sama wajib dibayar. Bisa paham antum? Inilah yang dinamakan qiyas. Nah, kita sudah oke nih masalah itu. Sekarang kita mau masuk masalah qiyas dalam perkara akidah. Qiyas dalam perkara apa? Kira-kira menurut antum ada qiyas dalam perkara akidah atau tidak? Masalah keyakinan ada qiyas atau tidak? Dijawab. Ada apa tidak? Tidak tahu. Yang tahu jawab. Yang tidak tahu tidak usah dijawab. Gimana kira-kira? Enam. Taib. Karena waktu kita tidak terlalu panjang, saya langsung aja. Jadi masalah akidah apa bisa dikiaskan atau tidak? Jawabannya tidak bisa dikiaskan karena ini masalah keyakinan yang berhubungan dengan perkara gaib. Tahu perkara gaib? Perkara gaib yang tidak bisa dilihat oleh panca indera kita, tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga kita. Sehingga bagaimana kita membanding-bandingkannya? Sesuatu yang tidak pernah kita melihatnya, yang tidak pernah kita
mendengarnya, yang tidak pernah kita merasakannya. Gimana caranya mau mengkiaskan? Dengan apa mau kita kiaskan? Itu namanya perkara gaib. Makanya masalah akidah itu tidak ada kias karena berkaitan dengan masalah keyakinan yang berhubungan dengan perkara gaib. Contoh, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatir misalnya, bahwa malaikat itu memiliki sayap. Siapa yang hafal surah Alhamdulillahi fatiris samawati wal arja'ilul malaika rusulan uli ajniha masna wa thulatsa wa ruba'. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, dan menjadikan malaikat itu sebagai rasul-rasul yang memiliki sayap. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 sayapnya. Sekarang disebutkan di sini bahwa malaikat punya sayap. Pertanyaan, antum tahu sayap? Pernah lihat sayap burung? Pernah lihat sayap pesawat terbang? Pernah lihat sayap apa lagi ya? Angsa, ayam, sayap apa lagi? Hah? Kelelawar, apa lagi? Hah? Bereng-bereng, capung. Hah? Lalat. Nah sekarang saya mau tanya, ini sayap disebutkan sayap malaikat. Di antara yang disebutkan semua tadi itu, yang mana yang mirip dengan sayap malaikat? Ada yang mirip enggak dengan sayap elang? Misalnya mirip enggak sayap malaikat? Sayap kupu-kupu mirip? Nah, kita katakan bahwa namanya sama-sama sayap, tapi hakikatnya berbeda. Kita tidak tahu persis bagaimana sayap malaikat karena malaikat perkara gaib. Makanya malaikat itu berkaitan dengan perkara akidah, iman kepada malaikat. Itu perkara akidah, keyakinan, perkara gaib. Maka kita tidak bisa mengkiaskan sayapnya malaikat sama dengan sayapnya kupu-kupu misalnya, sayapnya pesawat misalnya, padahal sama-sama sayap. Nah, itu contoh. Contoh lain, Allah menyebutkan di dalam surga itu ada pohon korma. Anda tahu pohon korma? Pernah lihat pohon korma? Nah, dan di dalam surga ada anggur, ada pisang. Sebutkan dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Siapa yang hafal ayatnya? Allah mengatakan fiha fakihatu wan nakhlu zatul akmal. Di dalamnya ada berbagai macam jenis buahan, wan nakhlu, dan pohon korma. Nah sekarang pertanyaan, apakah pohon korma yang di surga bisa dikiaskan, dianalogikan dengan pohon korma yang ada di dunia? Tidak, beda. Sebagaimana juga disebutkan dalam ayat lain, Allah mengatakan fa ansha'na lakum jannatin min nakhili wa a'nab. Kami tumbuhkan bagi mereka pohon-pohon korma, wa a'nab, dan anggur-anggur, buah anggur. Di dalam surga ada anggur. Antum pernah lihat anggur? Sama enggak kira-kira anggur surga dengan anggur dunia? Tidak sama. Makanya diriwayatkan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, Anil A'mash, An Abi Zibyan, An Ibni Abbas. Ya, jadi ini riwayat dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas, sahabat ahli tafsir yang mulia, sepupu Nabi, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan la yushbihu syai'un mimma fil jannah fid dunya illa fil asma. La yushbihu syai'un mimma fil jannah ma fid dunya illa fil asma. Tidak ada yang menyerupai ya sesuatu yang di surga apapun yang ada di dunia kecuali hanyalah sekedar nama. Artinya cuma sama nama tapi beda hakikat. Beliau mengatakan tidak ada satupun yang di surga itu yang menyerupai yang di dunia kecuali hanyalah sekedar nama. Sama-sama anggur namanya tapi beda anggurnya, beda hakikat anggurnya. Jelas tidak sama anggur dunia dengan anggur di surga, jauh. Di surga ada wanita atau tidak? Ada, bidadari. Sama cantiknya bidadari surga dengan wanita di dunia yang sekarang? Jauh bedanya. Jauh. Bahkan kalau kita mau membanding-bandingkan antara surga dan dunia, disebutkan dalam hadis
bahwasanya raqatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha, bahwasanya 2 rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, sekarang kita lihat di situ ada hadis mengatakan bahwa tempat cambuk dari bidadari penghuni surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tempat cambuknya saja. Itu kayak kalau di dunia paku kecil digantung padanya cambuk. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bisa Anda terbayang itu? Nabi juga pernah menggambarkan bahwa dunia dan akhirat itu perbandingannya seperti apa? Seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan, lalu fanzur. Ya, coba lihat apa yang jatuh dari ujung jarum itu. Itulah dunia. Itulah dunia, sedikitnya itu dunia. Kalau dibandingkan dengan laut yang begitu luas, yang tidak ada bandingannya. Bisa dipahami? Jadi yang sama hanyalah sekadar nama. Maka dalam kaedahnya bahwa dalam perkara mughayyabat, dalam perkara gaib, maka tidak ada kias. Dalam perkara akidah, perkara keyakinan yang berhubungan dengan perkara gaib, tidak boleh menganalogikan dengan yang ada kita lihat saat sekarang ini. Tidak ada kias. Sangat paham. Makanya tidak ada kias dalam masalah nama dan sifat Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Di sini ada 2 bagian. Pertama dibilang laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah menafikan bahwa dirinya itu tidak serupa dengan makhluknya. Allah menafikan penyerupaan. Tidak ada serupa sedikit pun dengan makhluknya. Lalu setelah itu Allah menetapkan sifat wa huwas samiul basir. Di antara contoh sifat yang ditetapkan sekedar contoh saja, bukan pembatasan. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Sekarang apa faedah yang diambil dari sini? Apa faedah yang antum ambil dari ayat ini? Bahwasanya penetapan sifat bukan berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Bukankah makhluk mendengar? Mendengar apa tidak antum? Mendengar. Ayam mendengar, kucing mendengar, kita mendengar. Antum melihat atau tidak? Melihat. Semua makhluk melihat. Ada matanya melihat mereka. Tapi apakah kita mau menyamakan penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk? Sama apa beda? Pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk sama apa beda? Maka tatkala Allah berbicara dengan sifat-sifatnya yang lain, samakan dengan ini juga. Bahwa kalau antum tidak menyamakan penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk, pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk, maka begitu seluruh sifat Allah. Tatkala datang nas-nas syar'i yang menunjukkan tentang sifat fi'liyah, misalnya tentang sifat zatiyah, misalnya, antum terima. Bila tamsilin wala takisbatun, menetapkan bila takyif, tanpa membagaimanakan. Jadi bagaimana caranya kita mengimani sifat Allah? Karena ini berkaitan dengan perkara gaib apa bukan? Perkara gaib. Ada yang pernah lihat Allah di sini? Pernah lihat Allah? Pernah mungkin mimpi lihat Allah? Ada enggak? Siapa tahu, saya tadi malam mimpi kali lihat Allah. Ada enggak? Enggak ada orang melihat Allah di dunia, termasuk Nabi sekalipun. Memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, bahkan di kalangan sahabat, apakah Nabi dulu pernah melihat Allah di saat beliau Isra Mi'raj atau tidak? Nah, ini ada 2 pendapat. Ibnu Abbas mengatakan Nabi melihat Allah, sedangkan Aisyah mengatakan Nabi tidak melihat Allah. Ini pendapat yang lebih kuat, bahwasanya Nabi tidak melihat Allah di dunia, tapi di akhirat melihat Allah apa tidak? Melihat Allah. Itu kan kita sudah pindah ke alam gaib, ya, kita sudah pindah ke alam akhirat. Nah, kalau di akhirat kita melihat Allah, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah, hari di mana wajah penghuni surga berseri-seri ila rabbiha nazirah. Dengan jelas Allah mengatakan wajah itu berseri-seri lalu dia melihat kepada Tuhannya. Nah, sekarang kita sepakat Allah itu gaib, tidak ada yang pernah melihat Allah. Maka Allah mengabarkan tentang dirinya. Saya selalu bertanya sama antum, siapa yang paling tahu tentang Allah? Allah sendiri dong. Siapa yang paling tahu tentang Allah? Ya, Allah sendiri. Allah yang lebih tahu tentang dirinya sendiri. Dan Allah mengabarkan kita lewat mana? Lewat Al-Quran. Antum a'lamu amillah. Apakah antum yang lebih tahu tentang Allah atau Allah yang lebih tahu tentang dirinya?
Nah, kalau begitu, kalau Allah yang lebih tahu, kenapa antum mentawil-takwil? Oh, kalau Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Oh, tidak, itu istawa artinya istaula. Antum enggak pernah dengar orang bilang itu enggak? Pernah enggak? Istaula itu artinya. Kenapa kalau kita bilang istiwa itu menyerupakan Allah dengan makhluk? Emang ente pernah melihat Allah? Allah mengabarkan dirinya beristiwa. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik, istiwa itu maklum maknanya dalam bahasa Arab, namun yang majhul, yang tidak ditahu caranya. Allah kabarkan caranya dia beristiwa? Tidak, maka tidak perlu kita pikir. Karena kita juga kalau dikabarkan tidak mampu kita mencernanya. Itu perkara besar. Makanya karena kita tidak mampu mencerna, Allah tidak kabarkan. Dan tidak ada juga faedahnya kita tahu. Makanya Allah mengabarkan dia beristiwa. Maka jangan antum bilang istaula. Oh, kalau Allah beristiwa berarti Allah butuh tempat. Siapa yang bilang itu? Itu makhluk itu. Yang antum pikirkan. Sama ketika Nabi mengabarkan, yanzilu rabbuna ila samai dunya fi kulli sulusil akhir minal lail. Bahwa Allah itu turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Pertanyaan, turun. Ngerti antum mana turun? Ngerti antum mana turun tidak? Apa artinya turun? Dari atas ke bawah, turun makhluk mananya. Tapi caranya Allah turun antum dikasih tahu. Nah, enggak usah lagi antum takwil-takwil macam-macam. Nah, Allah kabarkan dengan lisan Rasulnya bahwa Allah turun setiap sepertiga malam terakhir. Siapa yang berdoa dikabulkan, siapa yang mohon ampun diampuni. Mustajab waktu itu doa, waktu yang spesial. Jangan lagi antum berlogika di oh kalau Allah kita katakan turun ke langit dunia, berarti arsy Allah kosong dong. Kan Allah di atas arsy tadi ini bilang. Berarti kalau turun arsy kosong. Gimana tuh jawabnya itu? Syubhat lemah, syubhat yang sebetulnya enggak syubhat sebetulnya, tapi ya orang karena lemah ilmunya jadi ya anggap semuanya syubhat. Sekarang saya tanya, gimana caranya antum menjawab ini? Kalau dibilang kalau Allah turun ke langit dunia berarti arsynya kosong dong. Gimana antum jawab itu? Kalau ada yang mengantarkan antum kan percaya bahwa Allah itu beristiwa di atas arsy, Allah berada di atas arsy-Nya. Ulu irtafa. Terus kalau ada hadis yang mengatakan begini, Allah turun ke di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Berarti kalau begitu Allah butuh tempat. Berarti kalau begitu arsy Allah kosong. Gimana antum jawabnya? Ayo. Siapa yang bisa jawab? Dikasih ayat. Nggak ada hadiah bela. Terpaksa ini mami. Belum diminum. Silakan. Antum mau air? Enggak ya. Aman Nabi kullu min indi Rabbina. Kita cukup beriman saja. Baik. Ya beriman karena apa yang datang dari Allah itulah kebenaran. Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Sekarang ada jawaban yang memuaskan logika mereka. Nah kan ya kita juga beriman, tapi kan kita dikasih akal oleh Allah untuk berpikir. Gimana antum jawabnya itu? Coba siapa yang bisa tenangkan akal orang-orang yang penuh syubhat ini? Angkat suaranya. Jangan membagaimanakan Allah. Bagus jawabannya. Masuk nih pengajiannya sedikit. Bagus. Ada yang lain. Perkuat lagi. Jangan membagaimanakan turunnya Allah. Karena tidak sama dengan turunnya makhluk. Siapa lagi yang lebih bisa meyakinkan lagi? Itu sudah bagus jawabannya. Siapa lagi? Ayo. Kalau ada orang bilang kalau Allah turun ke langit dunia berarti arsy Allah kosong. Betul Allah butuh tempat. Itu Allah sama dong dengan makhluk kalau begitu. Gimana cara menjawabnya itu? Ayo. Nah ini perlu antum diajak seperti ini. Kenapa? Karena di zaman belakang ini muncul ilmu filsafat. Orang kebingungan nih terhadap akidahnya. Dulu itu di zaman sahabat nggak ada kayak pertanyaan-pertanyaan begini, nggak ada. Ketika seorang budak wanita ditanya oleh Nabi, Aina Allah, Allah fis sama, selesai masalah. Nggak ada masalah-masalah begini dulu. Masuk ilmu filsafat baru bingung orang sama agamanya sendiri, keyakinan yang dia yakini sendiri, bingung dia. Allah saja di mana dia tidak tahu. Tidak boleh banyak ditanya padahal sudah profesor ini. Nah, bayangkan itu. Kapan itu muncul? Setelah rusaknya ini agama oleh ilmu filsafat. Tapi sebelum ilmu ini datang, tidak ada pertanyaan seperti ini muncul. Di zaman sahabat tidak ada. Di zaman tabi'in tidak ada. Nanti muncul ini di zaman Imam Ahmad ketika Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun saat itu dekat dengan Mu'tazilah yang ia dididik dari kecil oleh seorang ulama Mu'tazilah bernama Ahmad siapa lagi namanya itu imamnya Mu'tazilah
yang dekat dengan Imam Khalifah Al-Ma'mun, yang mendahulukan rasional daripada dalil, menurut akal daripada dalil, lalu dia perintahkan untuk menerjemahkan buku-buku filsafat ke dalam bahasa Arab. Di sini awal mulanya ini ya kerusakan dalam akidah, dalam Islam. Siapa yang bisa jawab lagi? Dia bilang temannya antum bahwasanya jangan bagaimanakan itu turunnya Allah. Apa lagi jawabannya kira-kira? Ayo. Terus jawab. Kita katakan begini, kalau antum bilang Allah turun berarti arsinya kosong, itu berarti antum jatuh itu pada penyerupaan dengan makhluk, karena yang meninggalkan sesuatu lalu tempat itu kosong itu adalah makhluk. Sedangkan kita tidak tahu hakikatnya Allah turun itu bagaimana. Antum bagaimana menghayalkan itu tempat itu kosong, sedangkan antum tidak pernah melihat Allah itu sebagaimana dia turun. Paham dan antum? Tidak tahu bagaimana Allah turun, terus antum menjudge bahwa menghukumi bahwa arsinya kosong. Dari mana itu? Makanya membagaimanakan itu kita tidak boleh masuk ke dalamnya. Terus lagi kalau ada datang lagi jual mengatakan kan sepertiga malam terakhir, katanya ke sepertiga malam terakhir, berarti Allah turun-turun terus karena sepertiga malam terakhir dari setiap tempat itu berbeda-beda. Berbeda di Makassar, berbeda di Jakarta, berbeda di Saudi, berbeda lagi di Amerika sana, di Eropa. Berarti Allah turun-turun terus. Berarti cuma itu kerja sama Allah, turun-turun naik langit, ke langit dunia sampai ke arsinya. Begitu. Kita bilang kullu min inni rabbina amanna bih. Kita tidak mempertanyakan bagaimananya. Sepertiga Allah kabarkan, kita pas kita di sepertiga kita beriman Allah sedang turun, sehingga kita lebih mengagungkan itu waktu dan bermunajat kepadanya dan sebagainya. Jadi intisari dari bawah ini adalah bahwa Allah itu adalah gaib, tidak berlaku baginya apa? Qiyas dan analogi. Dengan apa antum menganalogikan Allah? Dengan makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk. Maka tatkala antum memikirkan kalau Allah turun berarti tempat ini kosong, kalau Allah turun seperti malam terakhir sini berarti di sini golok, berarti Allah turun, itu yang antum pikir itu makhluk, bukan Allah. Maka orang yang mentakwil itu sebelumnya dia jatuh kepada tasbih, penyerupaan dengan tidak mungkin dia jatuh kepada ta'wil sebelum dia jatuh kepada. Adapun orang yang tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, dia mengatakan Allah turun, mengabarkan dan dia turun, tapi bagaimananya wallahu a'lam. Makanya ingat, pegang ini kaidah yang disebutkan Imam Malik. Siapa yang hafal kaidah Imam Malik? Kaidah Imam Malik ini dari para salaf, dari para imam-imam sebelum, dari para sahabat ini kaidah. Apa kaidahnya? Ditanya tentang istiwa. Al-istiwa ma'lum, wal kaifiyah majhulun, wal imanu bihi wajibun, was su'alu anhu bid'ah. Saya ulangi. Al-istiwa dipahami, maklum. Makna istiwa dimaklumi. Terus yang kedua, al-kaifiyah majhul. Adapun caranya tidak ditahu. Tidak ditahu caranya. Allah tidak kabarkan caranya bagaimana dia beristiwa. Wal imanu bihi wajibun, dan beriman kepada Allah beristiwa itu wajib. Was su'alu anhu bid'ah, dan soal tentang bagaimana cara Allah beristiwa adalah pertanyaan yang bid'ah. Bagaimana caranya itu Allah istiwa? Itu adalah pertanyaan yang bid'ah. Kenapa bid'ah? Para sahabat dulu tidak mempertanyakannya. Kenapa mereka tidak mempertanyakannya? Apakah karena mereka bodoh? Apakah mereka tidak istilahnya mereka tidak akurat, tidak apa namanya istilahnya? Tidak kritis? Ya, menerima saja, nerimo gitu, tidak ya ilmiah, tidak kritis mempertanyakan. Mereka diam itu dengan ilmu, karena mereka tahu bagaimananya Allah itu tidak mungkin sampai oleh akal manusia. Makanya mereka diam dan tidak mempertanyakan. Makanya diamnya mereka itu dengan ilmu. Bisa paham antum sampai sini? Makanya kias dalam perkara gaib itu tidak boleh. Nah, jadi selesai kita dalam mengkiaskan dalam perkara gaib. Terakhir, poin terakhir, yaitu kias dalam masalah ibadah. Kias dalam masalah apa? Ibadah. Imam Syafi'i mengatakan la qiyasa fil ibadah. Tidak boleh mengkiaskan dalam perkara ibadah. Paham antum? Dalilnya banyak. Dan antara siapa yang tahu contoh bahwa tidak ada kias dalam ibadah? Bahwa ada antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain tidak boleh dikias atau tidak bisa dikiaskan. Siapa yang kasih contoh? Nah, azan salat Id sama-sama salat, dan sama-sama fungsi azan memanggil orang untuk salat. Tapi salat Id ada azannya apa tidak?
Nanti kalau antum mau terkenal, mau masuk koran ini ada rain azan antum nanti sebelum sholat Idul Adha. Masuk koran, satu-satunya masjid di dunia yang azan sebelum sholat Idul Adha. Dan itu tidak ada di mana-mana orang azan sebelum sholat. Nah, sekarang kita kalau mau kias-kiaskan, sholat Idul Adha itu sholat apa bukan? Sholat. Orang sebelum sholat 5 waktu, sholat apa bukan? Sama-sama sholat. Kenapa tidak ada azan di Idul Adha dan ada azan di sholat 5 waktu? Kan bisa dikiaskan sholat Idul Adha dengan sholat 5 waktu, kan sama-sama sholat. Nah, ini maksudnya tidak ada kias dalam masalah ibadah. Contoh lain, siapa yang bisa kasih contoh lain selain azan? Banyak contohnya, masa nggak ada? Contohnya adalah masalah wanita haid. Nah, kenapa wanita haid? Yang disuruh mengkodok puasa, tapi tidak disuruh mengkodok sholat. Padahal puasa dan sholat sama-sama rukun. Rukun apa? Rukun Islam. Puasa rukun Islam yang berapa? Nah, puasa rukun Islam yang keempat. Ada yang mengatakan kelima, ada 2 riwayat. Nah, kalau sholat rukun Islam yang nah, sama-sama rukun Islam apa bukan? Sama-sama wajib. Tapi kenapa wanita haid disuruh mengkodok puasa, tidak disuruh mengkodok sholat? Ya begitulah diajarkan oleh Nabi. Makanya ada seorang wanita bertanya kepada Aisyah, kenapa wanita haid disuruh mengkodok puasa tapi tidak disuruh mengkodok sholat? Lalu ditanya oleh Aisyah, haruriyatun anti? Apakah kamu wanita haruriyah, wanita khawarij yang mendahulukan akalnya daripada dalil? Nah, dia bilang, lah, ini mas'al, saya cuma bertanya. Nah, dia bilang oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dulu Nabi memerintahkan kami seperti itu. Dulu Nabi memerintahkan kami seperti itu. Wanita haid disuruh mengkodok puasa, tapi tidak disuruh mengkodok sholat. Nah, sebab saya kasih contoh bahwa dalam perkara ibadah tidak ada kias. Banyak contohnya deh. Banyaknya kepala di sini, masa satu orang nggak bisa kasih tahu? Satu aja contoh bahwa dalam ibadah tidak ada kias selain yang kita sebutkan tadi. Kalau yang mau bertanya siapkan pertanyaannya karena mau azan. Mau selesai juga. Ayo sebutkan. Karena ada nih hadiah dalam mau gimana? Apa contohnya? Ayo. Tidak ada. Nyerah nih. Di antaranya adalah mengkiaskan antara pahala sedekah dengan pahala sholat. Bagaimana itu? Untuk orang mati. Sedekah sampai tidak kepada orang mati? Sedekah itu ibadah apa bukan? Ibadah. Tapi antum boleh tidak mengirimkan pahala sholat untuk orang mati? Untuk misalnya ibu antum atau kakek antum sudah meninggal misalnya. Antum kirimkan pahala sholat tahajud misalnya. Sholat duha misalnya. Bisa tidak? Kenapa tidak bisa? Nah, sama-sama di ibadah. Kalau sedekah antum kirimkan atas nama nenek antum sampai tidak? Sampai. Kalau sedekah tidak ada perbedaan pendapat, dalilnya jelas. Nabi mengatakan sampai. Ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal, apa atasaddaqu anha, boleh saya bersedekah atas namanya? Qala na'am. Sampai itu pahala sedekah, tidak ada perbedaan pendapat. Sedekah itu ibadah dan sampai pahalanya menurut kesepakatan ulama. Tapi sholat juga ibadah. Antum kalau sholat untuk ibu antum, nenek antum, kakek antum sudah meninggal, sampai pahalanya bisa antum kirimkan pahala sholat untuk mereka atau tidak? Bisa apa tidak? Tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya, tidak bisa dikiaskan. Jadi kalau begitu kita bisa paham juga bagaimana dengan kurban untuk mayit. Saya punya nenek atau saya punya paman, saya punya uangku misalnya, walaupun itu tidak benar ya, itu hoax. Saya banyak uangku misalnya, saya berkurban untuk pamanku yang sudah meninggal secara khusus. Ini untuk pamanku ini, kuhadiahkan pahala kurban untuk pamanku. Sampai apa tidak? Menurut pendapat yang lebih kuat itu tidak sampai. Walaupun ada perbedaan pendapat, ada yang menganalogikan dengan apa?
Dengan sedekah, mengkiaskan dengan sedekah. Ini pendapatnya Syekh bin Baz. Ada pendapat ulama yang lain seperti itu, mengkiaskannya dengan sedekah. Imam Ahmad misalnya. Tapi pendapat yang lebih rajih itu seperti itu, bahwa tidak ada satupun contoh dari Nabi beliau menyembelih kurban secara khusus untuk orang meninggalnya, baik untuk istrinya Khadijah, pamannya Hamzah, anak-anaknya sudah meninggal duluan. Tidak ada satupun riwayat. Kalau seandainya bisa itu pasti Nabi sudah mencontohkannya. Dan berkaitan dengan pahala itu perkara gaib. Kita tidak bisa tahu itu sampai atau tidak kecuali dengan dalil. Adapun sedekah ada dalilnya. Adapun kurban secara khusus tidak ada dalilnya. Wallahu alam. Inilah dulu pembahasan kita. Sekiranya kalau ada pertanyaan silakan. Tapi azan dulu. Azan orang di luar? Ya, azan dulu baru Anda jawab pertanyaan. Ya, azan dulu, azan. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Baik. Sebelum kita jawab pertanyaan di kertas ini, ada yang mau tanya secara langsung? Tanya Mi dulu. Kalau yang secara langsung didahulukan. Ada? Kalau tidak kita mulai dulu yang di kertas pada. Baik. Ini penanya bertanya. Bismillah, selain puasa yang dilarang di hari tasyrik, apa saja yang dilarang selain puasa? Saya tidak paham ini pertanyaan. Apakah yang ditanya ini hari-hari yang dilarang berpuasa, ataukah yang dilarang di hari tasyrik selain puasa? Saya bedakan ini. Kalau yang dimaksud yang pertama, bahwa hari-hari yang dilarang puasa selain dari hari raya tasyrik ada, yaitu hari apa? Hari Sabtu dilarang puasa? Perbedaan pendapat di kalangan ulama. Walaupun anak pribadi condong ke pendapat yang melarang. Al-hadir muqaddam al-mubih. Yang melarang, dalil yang melarang lebih didahulukan daripada dalil-dalil yang membolehkan. Karena ada dalil yang membolehkan puasa hari Sabtu. Baik. Hari apa lagi yang dilarang puasa? Hari syak, yaitu hari apa masuk ini Ramadan atau belum. Maka dilarang itu berpuasa. Terus hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, itu yang dilarang berpuasa. Dan mengkhususkan hari Jumat. Mengkhususkan hari Jumat juga dilarang berpuasa. Kalau yang ditanya adalah yang kedua, selain dari puasa misalnya, apa yang dilarang di hari-hari tasyrik? Tidak ada yang dilarang hari tasyrik selain puasa. Hari tasyrik itu artinya hari raya, hari makan dan minum, hari menyembelih kurban, itu artinya. Apa yang dilarang di situ? Dan yang dilarang di situ selain dari puasa. Bolehkah menikah di hari tasyrik? Boleh. Apa masalahnya? Silakan mau menikah di hari tasyrik, tidak ada masalah. Memang sebagian orang ada berkeyakinan tatayyur, ya, berkeyakinan sial, bahwasanya menikah di bulan Safar sial, bernikah di tanggal ini sial. Ada keyakinan sampai hari ini begitu. Tidak boleh menikah di hari-hari tertentu atau bulan tertentu. Ini adalah tatayyur, at-tiyaratu syirkun, kata Nabi, bahwa tiyaro itu hukumnya syirik. Tidak boleh kita menganggap sial bulan tertentu, hari tertentu. Tidak ada dalam Islam yang seperti itu. Tanggal sial, hari sial, angka sial, tidak ada dalam Islam seperti itu. Terus apakah ada yang dianjurkan hari tertentu untuk bagus untuk menikah? Ya, Nabi pernah menikah dengan Aisyah di bulan Syawal. Ya, kalau mau menikah di bulan Syawal, ya masih lama. Kalau bulan Syawal Anda tunggu, lewat nih. Bagaimana hukumnya? Sudah nih tadi ini pertanyaannya. Ada pertanyaan lain yang secara offline, ini pertanyaan online ini. Bagaimana jika kita berpuasa lalu kita tidur hingga waktu buka puasa? Ini puasa ular apa ini? Pertanyaannya, apakah kita salat zuhur? Ini puasa seperti ini bagaimana bisa dia puasa tidur sampai maghrib? Berarti dia tidak salat. Pertanyaannya, apakah kita salat zuhur dan asar terlebih dahulu? Gimana ini maksud pertanyaan? Siapa yang paham ini pertanyaan? Apa maksudnya dijamak? Jawab jadi tidur. Waduh, ini tidur begini tidak dikasih uzur. Orang yang tidur dari pagi sampai berbuka nanti baru itu dipertanyakan puasanya diterima atau tidak. Kenapa dipertanyakan? Karena ulama beda pendapat. Orang yang tidak sholat, walaupun hanya satu sholat dia tinggalkan, apakah dia masih muslim atau tidak? Kalau dia tidak muslim, berarti syarat diterimanya ibadah seluruhnya termasuk puasa itu adalah sholat. Kalau tidak sholat, tidak terima puasanya. Makanya dipertanyakan. Makanya ini seperti ular lah, habis dia makan babi misalnya atau kambing, satu harian itu dia tidak bergerak, itu tidur terus. Nah, itu puasa ular, orang bilang ini yang tidur terus katanya itu. Makanya seperti ini diingatkan, tidak boleh seperti ini. Ini bisa dipertanyakan keabsahan puasanya. Jangan ditanya apakah dia sholat zuhur dan sholat asar terlebih dahulu, gimana caranya dia sholat asar terlebih dahulu dia tidur. Apakah dia maksudnya dijamak atau dia pas bangun pas zuhur saja lalu tidur lagi, nanti pas asar lagi bangun lagi terus tidur lagi, baru maghrib lagi bangun. Ini adakah orang yang seperti ini? Saya tidak tahu apakah ada atau tidak. Yang jelas
kalau seandainya tidur terus itu mengurangi pahala puasa. Kenapa mengurangi pahala puasa? Di antaranya banyak kebaikan-kebaikan yang terlewatkan. Dan tidurnya orang berpuasa itu ibadah, itu bukan hadis dari Nabi SAW. Yang benar tidur itu adalah perkara mubah. Dia kalau diambil secara berlebihan, dia berubah menjadi perkara yang makruh. Sama dengan makan, perkara mubah. Tapi kita dilarang berlebihan. Kulu washrobu wala tusrifu, makan dan minumlah namun jangan berlebih-lebihan. Sama dengan tidur, silakan tidur cuma jangan berlebih-lebihan. Ini intinya. Di luar itu, bukan di sini. Bagaimana hukumnya iqamah dengan satu takbir Allahu Akbar? Gitu. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini iqamah gaya baru. Tidak ada itu iqamah diajarkan di satu riwayat apapun. Tidak ada ini, tidak ada. Ibadah sifatnya tauqifiyah. Hukum asalnya dilarang sampai ada dalil yang menyuruh dan memerintahnya. Maka kita kalau perkara ibadah sisa diikuti. Tidak boleh kita berkreasi dan berinovasi di dalam. Yang boleh kita berkreasi dan berinovasi cuma perkara dunia. Antum mau berkreasi dalam sholat subuh, bagaimana caranya? Jadikan 3 rakaat, bisa apa tidak? Tidak bisa. Sama dengan iqamah. Iqamah itu sudah dari sananya diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis berkaitan dengan ini, maka kita sisa mengikutinya. Ustaz, apakah hukumnya mengancam dengan berdusta untuk mengajak dalam kebaikan? Bagaimana ini? Hukum mengancam dengan berdusta untuk mengajak dalam kebaikan. Oh, dia mengancam orang, kalau kamu gimana gitu? Oh, mengerti maksudnya. Hah? Apa? Bicara, jangan takut. Apa? Jangan takut. Bilang apa tadi barusan? Bilang? Adil aja. Saya mengarah pikiranku langsung ke sebagian orang yang mengajak orang kepada kebaikan niatnya, tapi menggunakan hadis-hadis palsu misalnya, atau perkataan-perkataan dusta misalnya. Misalnya ngajak orang untuk berdakwah, furud misalnya. Tapi dibuat dongeng-dongeng di situ. Misalnya kalau kamu furud kamu akan ditolong oleh Allah. Kamu tinggalkan istrimu, kamu akan ditolong oleh Allah. Istrimu akan ditolong oleh Allah. Misalnya begitu. Ini tawakal yang salah. Kita katakan kalau ada orang yang memotivasi orang dengan cara berdusta, apalagi kalau sampai berdusta atas nama Nabi, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Justru Nabi tetap mengancam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi tidak merinci di situ apakah niatnya baik ini untuk mengajak orang kepada kebaikan atau tidak. Yang penting dia berdusta atas namaku, kata Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini mohon maaf saya sampaikan begini supaya apa? Supaya kita jangan menghalalkan segala cara untuk melakukan apa? Untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena cara mengajak kepada ma'ruf itu harus dengan cara yang ma'ruf. Ya, ada kaidah yang anak ingin sebutkan. Al-ghayah la tubarrir wasail. Ya, al-ghayah la tubarrir wasilah. Al-ghayah la tubarrir wasilah. Jadi tidak boleh mendapatkan tujuan dengan menghalalkan segala apa? Segala cara. Enggak boleh. Antum mau bersedekah sama anak yatim, baik apa tidak itu tujuannya? Tapi caranya diambil uangnya dengan cara mencuri, boleh apa tidak? Pas tertangkap antum, tolong jangan tangkap saya. Kenapa? Karena uang ini untuk saya sedekahkan sama anak yatim. Antum di penjara atau tidak? Tetap antum di penjara. Tidak dibenarkan itu nih. Niatnya walaupun untuk menafkahi anak yatim, menyantuni janda, tidak ada bedanya. Yang penting caranya salah, tetap salah. Sama dengan orang yang ingin mengajak orang kepada kebaikan, tapi berbohong atas nama Nabi, boleh apa tidak? Tidak boleh. Nabi mengancam. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dia siapkan apanya? Tempat duduknya di mana? Di neraka. Jangan sampai antum niatnya baik untuk menerangi orang, tapi antum menjerumuskan diri antum ke neraka. Di mana akal itu? Antum ingin baik tujuannya untuk mengajak orang kepada kebaikan, tapi antum campakkan diri antum ke neraka dengan berbohong atas nama Nabi. Gimana itu akalnya itu? Maka kita katakan as-salamatu la ta'dilu hasyai. Keselamatan itu yang diprioritaskan, tidak ada bandingannya. Kita utamakan keselamatan diri kita dulu baru orang lain.
Jangan berdusta dalam menghalalkan segala cara, kecuali berdusta yang mungkin yang diperkecualikan itu pembahasan lain. Intinya kita tidak boleh menghalalkan segala cara walaupun tujuannya baik untuk mengajak kepada apa? Kebaikan. Assalamualaikum Ustaz. Hukum membayar hutang dalam masjid. Kenapa beda hukum membayar hutang dalam masjid? Tidak ada masalah. Apa masalahnya membayar hutang dalam masjid? Yang dilarang itu dalam masjid itu jual beli, bukan bayar hutang. Memang bayar hutang itu transaksinya jual beli? Tidak, beda. Apa itu termasuk transaksi? Yang dilarang transaksi jual beli, bukan transaksi hutang piutang. Kalau dia mau bayar hutangnya di dalam masjid tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Apalagi? Silakan. Habis nih. Ini pertanyaan dari akhwat semua atau dari ikhwan juga ada ini? Hah? Tuh ada lagi pertanyaan tuh. Kenapa ada yang bertanya langsung? Silakan bertanya langsung. Kita offline sekarang. Saya bertanya langsung. Tidak usah takut-takut. Jangan usah lihat temannya. Kalau dia punya pertanyaan, tanya saja. La yata'allamani rajulan aw sinfani dan al-mustahi wal mutakabbir. Dua golongan yang tidak pernah mendapatkan ilmu. Siapa mereka dua golongan itu? Al-mustahi, orang yang pemalu, karena malunya menghalanginya dari ilmu. Padahal dia pengen tahu tapi dia malu sama teman-temannya. Tidak jadi dia bertanya. Yang kedua al-mutakabbir, yaitu orang yang sombong. Dia merasa dirinya hebat padahal dia tidak punya ilmu. Akhirnya karena kesombongannya itu tidak jadi dia dapat ilmu. Silakan, tidak usah malu-malu. Bertanya saja kalau memang ada. Kalau tidak ada, tidak usah ditanya. Silakan. Masih ada juga waktu kita karena azan tadi jam 7. Kalau tentu tidak sengaja. Apakah berdosa atau tidak? Tidak berdosa. Nama saja tidak sengaja. Biar lagi sengaja. Daripada ditahan. Yang berdosa itu ya ketawa. Kenapa ketawa berdosa? Karena semua orang kan kentut. Ada enggak yang tidak kentut di sini? Semua kita ditimpa oleh kentut. Hanya saja mungkin dalam adab dan tata krama di negara kita, kita menganggap orang yang kentut di tempat orang banyak itu tidak sopan. Cuman kita kadang ada kondisi di mana kita tidak mampu menahan kentut kita. Itu tadi yang dibahasakan tidak sengaja. Maka tidak usah diketawakan, diam aja seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak sanggup tahan baunya, keluar, selesai masalah. Tidak usah diketawa-ketawai, diribut-ributkan, saya enggak dipermalukan oleh kentut. Semua kita kentut kok. Apa yang mau dipermasalahkan itu? Maka tidak ada masalah. Apa hukumnya belajar filsafat bagi umat Islam? Dia bilang Imam Syafi'i, hukumku bagi orang belajar ilmu filsafat adalah dicambuk dengan pelepah korma dan diarak keliling kampung. Permalukan. Cari perkataan Imam Syafi'i tentang itu. Dan cari perkataan ulama-ulama yang tobat dari belajar ilmu filsafat. Coba cari. Antum akan dapatkan perkataan-perkataan yang ajib di situ. Perkataan ulama rujukan yang dulunya ya belajar filsafat, tiba-tiba di akhir hayatnya mereka menyesalinya. Coba lihat, cari perkataan ulama besar itu. Dosa yang jawab, ana siapa aja anda? Ana kasih tahu antum. Lihat, cari ini perkataan ulama ini. Mereka telah melaluinya. Sekarang antum lihat bagaimana itu pendapat mereka tentang itu. Nanti kalau ana yang jawab dikira itu pendapat pribadi ana. Enggak, ana bukan. Ya, ana tidak mau di situ. Ana kasih tahu antum. Lihat perkataan para imam, lihat perkataan para ulama yang sempat dulu belajar filsafat lalu dia menyesalinya. Cari banyak. Coba lagi bertanya, silakan. Ya. Itu musafir tahu bisa dijamak. Apa yang ditanyakan hukum menjamak sholat di situ? Tidak ada masalah. Kalau dia menjamak sholat di atas kapal, lalu dia mengkosornya juga, itu tidak masalah. Itu rukhsah yang Allah berikan untuk seorang musafir. Malah sebagian memandang bahwa itu harus diambil itu jamak dan kosor itu bagi musafir. Karena itu Allah suka didatang seorang hamba mengambil keringanan darinya. Sebagaimana Allah tidak suka kalau larangannya itu dilanggar. Allah kalau kasih kita keringanan, ambil. Di antaranya keringanan Allah untuk musafir, boleh tidak puasa, boleh untuk menjamak dan mengkosor. Sholat dikosor dan dijamak. Itu keringanan yang Allah berikan dan Allah suka didatangkan keringanan yang Allah berikan pada kita. Bisa ada lagi? Itu aja. Silakan.
Silakan. Saya mau bertanya soal kias dalam ibadah. Kias ibadah. Disebutkan rukun-rukunnya itu ada dalil yang dikiaskan sama yang menjadikan kias sama yang dikiaskan, kemudian yang keempat itu ilat. Ilah. Nah. Tadi kan disebutkan contohnya itu kalau sedekah sampai tapi sholat tidak sampai. Padahal kalau ditinjau dari 4 rukun ini semua maksudnya terpenuhi. Misalnya sedekah itu kan ibadah. Ilatnya kan bersedekah itu kan ibadah. Mayit kenapa sholat yang diniatkan untuk orang yang meninggal itu tidak sampai? Kalau alasannya karena tidak ada dalilnya kan itu sudah tidak masuk dalam kias, Ustaz. Maksudnya kalau kias itu kan kita ambil di antara 4 rukun itu, kalau sudah terpenuhi kita bisa kita bisa. Maksudnya tidak ada dalilnya bagaimana? Kan tadi bisa bilang kalau sholat mengirim sholat kepada si mayit itu tidak boleh karena tidak ada dalilnya. Ya. Padahal kan kita sudah belajar soal kias tentang rukun-rukunnya ada 4. Jadi antum di sini melihat ilahnya apa itu antara sholat dan puasa sama-sama ibadah, itu ilahnya. Nah, ini yang harus ditinjau ulang. Saya kedua, Ustaz. Ya, kalau misalnya dalam posisi masuk Ustaz, masuk dalam sholat berjamaah, dan kita datang terakhir, posisi jamaah itu sudah dalam keadaan sujud. Apa sikap kita sebagai makmum ikut sama jamaah atau kita buat jamaah baru? Terlambat datangnya, Ustaz. Posisinya imam kapan? Jamaah sudah dalam posisi sujud terakhir. Apa kita tunggu? Apa kita ikut dengan jamaah atau kita buat jamaah baru? Baik. Adapun ya bagus pertanyaannya. Yang pertama berkaitan dengan 4 rukun qiyas. Kita sudah tahu al-maqisu wal maqisu alaihi, terus al-hukum wal illatul jami'ah bainahuma. Itu 4 rukun qiyas. Kita sudah pelajari itu pada pertemuan sebelumnya. Bagaimana dengan ibadah? Ini ibadah zahirnya memenuhi 4 rukun ini. Mestinya bisa dikiaskan. Tapi kita katakan tidak ada kias dalam ibadah. Bagaimana ini? Nah, ini kita mau perjelas lagi. Dalam masalah ibadah barakallahu fikum, ini memang kalau mau dibilang ada perbedaan pendapat ulama. Itu tadi Anda bilang seperti masalah mengkiaskan antara apa? Antara sedekah dengan kurban, ada yang mengkiaskan itu. Bahwasanya kurban untuk mayit secara umum, secara khusus itu sampai. Padahal tidak ada dicontohkan oleh Nabi. Mereka tahu itu bahwa Nabi tidak mencontohkannya berkurban secara khusus untuk mayit. Tidak ada Nabi berkurban untuk Khadijah dan seterusnya. Tidak ada contoh dari Nabi. Tapi mereka tetap mengatakan sampai pahalanya. Boleh berkurban secara khusus untuk mayit karena ini bagian dari sedekah untuk mayit. Nah, untuk orang sudah meninggal. Jadi mereka mengatakan sampai pahalanya karena berdalilkan kias dengan apa? Dengan sedekah. Kalau sedekah kan tidak perlu dipermasalahkan karena semua ulama sepakat bahwa ada dalilnya. Dan ini masalah asal, ini asalnya, furuknya yang mana? Yaitu ini kurban untuk mayit. Ini masalah furuknya nih. Kan kita bilang tadi, kias itu taswiyah antara masalah furuk dan masalah asal, yang menyamakan atau menganalogikan antara masalah cabang dan masalah pokok karena ada hukum yang sama dan ilah yang menggabungkan antara keduanya. Nah, itu masalah yang menjadi pembicaraan di kalangan ahli ulama fikih. Tapi ini saya kutip perkataan dari Imam Syafi'i lagi ya, Syafi'i ibadah, dan itu sangat kuat perkataan beliau. Karena kenapa? Ketika kita mengambil ini, katakanlah menerima ini pendapat. Nah, ketika kita mengatakan kalau begitu mestinya kita juga harus katakan boleh dong kita mengirim pahala sholat untuk mayit kita. Sama Ji, karena sama-sama ibadah. Tapi mereka yang membolehkan ini tadi kias dalam masalah ibadah seperti yang tadi mengatakan bahwa sedekah itu bahwa berkurban untuk mayit itu sampai seperti halnya pahala sedekah, itu tidak membolehkan ini mengirim pahala sholat untuk mayit karena memang tidak ada dalilnya dan tidak ada ilah yang menggabungkan antara keduanya. Sholat dan sedekah itu berbeda secara ilahnya. Kalau sedekah dengan kurban masih ada kesamaannya, itu sama-sama bentuk sedekah karena daging itu nanti dibagi-bagikan dalam bentuk sedekah, masih ada kemiripan-kemiripannya. Tapi Imam Syafi'i menolak ini karena beliau berpendapat kurban tidak sampai secara khusus untuk mayit. Beliau menolak ini kias. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana? Jadi begini, pertama kesimpulannya ini masalah khilafiyah yang masih kita perlu mendalami dan meneliti lagi. Tapi kalau kita lihat untuk sekarang ini memang pendapat yang lebih kuat begitu. Buktinya apa? Buktinya kita melakukan ini kias. Bahwa kita tidak azan di
sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ini menunjukkan kita tidak melihat kias dalam masalah ibadah. Kalau seandainya kita mau mengamalkan kias, bisa-bisa saja kita azan. Kenapa? Karena di sholat-sholat lain juga azan. Kita kiaskan sama-sama sholat kok. Sama-sama tujuannya memanggil orang sholat kok sama saja. Tapi kita tidak azan. Nah, ya karena itu tadi tidak ada dalilnya. Lah ini kan masalah faraknya ini. Masalah usulnya kan ada dalilnya. Itu katakan masalah usul sholat 5 waktu. Kan azan orang sholat 5 waktu ini masalah asal. Dikiaskan dengan sholat Idul Adha yang tidak ada dalil azannya. Maka kan sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri sama dengan sholat 5 waktu, sama-sama sholat. Tapi kenapa antum tidak azan? Karena antum tidak melihat adanya kias dalam ibadah. Sama tadi dengan masalah haid dan nifas. Masalah haid bagi orang yang mengkodok puasa dan sholat. Itu dilihat juga ilahnya. Sama. Nah, kalau kita lihat di sini, kenapa pahala orang mengirimkan pahala sholat tidak sampai kepada mayit? Tidak boleh mengirimkan pahala sholat kepada mayit, tapi bisa mengirimkan pahala sedekah, padahal bisa jadi kiasan. Ini barangkali ilahnya yang perlu diteliti ulang. Apa ilahnya? Nah, ini yang perlu diteliti ulang. Apakah ilahnya karena dia sama-sama ibadah, ataukah karena ini perkara ibadah adalah perkara gaib, sehingga kita tidak bisa mengkiaskannya antara keduanya. Nah, ini dia yang perlu didalami lagi. Kalau dia sama-sama ibadah, ya mestinya bisa dikiaskan. Tapi nampaknya bukan itu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya ya ini perkara pahala itu perkara gaib, tidak bisa kita tahu sampai atau tidaknya sampai ada dalil yang mengabarkan kepada kita. Makanya beliau tidak mau mengkiaskan. Kenapa kita tidak mengirim pahala sholat untuk mayit? Karena tidak ada dalilnya. Kita tidak mau melakukan suatu amalan yang kita sendiri tidak tahu sampai atau tidaknya. Sedangkan yang mengabarkan kita itu tidak ada. Makanya kita tidak lakukan. Kesimpulannya begitu. Bahwasanya kita tawakuf dalam masalah ini karena memang masalah ibadah ini masalah tauqifiyah, sifatnya sudah ditentukan, dan pahala itu sifatnya perkara gaib. Sampai atau tidaknya itu harus dilihat dari sisi dalil. Makanya ulama tidak mau mengkiaskan dalam masalah ibadah. Wallahu a'lam. Kalau masalah yang kedua, mana lebih afdol ketika mendapatkan imam sujud, kita bikin jamaah baru ataukah kita ikut mereka dalam keadaan sujud? Afdolnya kita ikut sujud mereka. Kita masih terhitung dapat apa? Sholat jamaah di awal waktu bersama imam. Adapun sholat jamaah kedua dan ketiga dan seterusnya itu adalah orang yang terhitung belakangan datangnya, pahalanya berkurang jelasnya. Jadi walaupun dia mulai dari awal sholatnya karena dia mengulang setelah imam selesai, tapi dia tetap terhitungnya orang yang terlambat. Tapi kalau dia masih dapatkan imam sebelum salam, biar lagi di tasawuf akhir dengan kesujud. Lebih afdol dia ikut duduk tasawuf akhir bersama imamnya ketimbang dia nanti membuat jamaah baru. Yang biasa yang dipermasalahkan itu adalah kalau seandainya ada makmum masbuk, lalu datang lagi makmum masbuk lain yang di belakang, lalu dijadikan ini makmum masbuk ini imam, boleh tidak? Nah, ini jadi masalah banyak orang itu sekarang. Hukumnya tidak boleh. Itu sudah difatwakan oleh Syekh Shalih Fauzan juga dan banyak lajnah daiman. Ya, kita katakan tidak boleh menjadikan apa? Menjadikan imam masbuk itu sebagai imam. Itu dia bikin sholat baru lagi. Nah, itu yang biasa terjadi kalau masalah masbuk. Wallahu a'lam. Saya kira cukup ya karena waktu kita juga sudah terakhir. Ya, itu kan tergantung kepada niat. Ketika kita dijadikan imam dan kita sudah tahu hukumnya ini bahwa imam tidak boleh dijadikan orang masbuk tidak boleh dijadikan imam, maka kita jangan meniatkan diri kita sebagai imamnya, sholat sebagaimana biasanya, sebagaimana mestinya kita sholat sendiri. Karena yang membedakan kita itu ketika kita mungkin dijadikan imam, dipukul punggung kita, diberi isyarat bahwa dia sholat di belakang kita, yang membedakan itu cuma apa? Cuma niat. Kalau kita niat dan kemudian memposisikan diri sebagai imam, maka kita dianggap sebagai imam. Tapi kalau kita walaupun dia jadikan kita di depannya sebagai imamnya, tapi kita tidak meniatkan diri sebagai imam, maka kita tidak terhitung imamnya. Terhitungnya sebagai sholat sendiri-sendiri. Jadi begitu solusinya. Jangan niatkan diri sebagai apa? Sebagai imam. Sudah. Karena kita sudah tahu hukumnya bahwa orang masbuk tidak bisa dijadikan imam. Allahu a'lam. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.